Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Sungguh hari Minggu adalah hari yang dinanti-nantikan. Dulu waktu saya masih kecil, saya sudah tinggal di gereja. Pak Suhento menggembalakan di GKJ. Jadi waktu dari kecil saja saya sudah tumbuh dewasa di gereja, tinggalnya di pastori, tinggalnya di gereja. Rumahnya di mana? Rumahnya gereja. Jadi sudah biasa mengikuti kebaktian. Tapi dulu waktu saya masih kecil, dulu ya, saya ikut kebaktian itu karena itu rumah saya. Begitu. Dan karena orang tua saya melayani di situ. Tetapi itu semua berubah ketika saya diselamatkan. Ketika saya diselamatkan, saya menemukan bahwa khotbah itu jadi ada maknanya. Khotbah menjadi sesuatu yang menarik. Saya jadi mau tahu apa yang dikatakan si pengkhotbah. Saya jadi suka ikut kebaktian. Saya jadi suka bernyanyi. Nah, saya rasa perubahan itu disebabkan karena adanya Roh Kudus di dalam hati saya. Dan sampai hari ini, saya suka bernyanyi. Dan saya suka mendengarkan khotbah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ya, saya harap juga demikian ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-19. Dan ada satu orang di sini yang juga sangat ingin mendengarkan kebenaran. Sangat mau mendengarkan khotbah. Namanya Zakius. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 19. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama atau giliran saja ya. Silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat akan membaca ayat yang genap. Silih berganti sampai ayat yang ke-10. Oke? Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, saya akan mulai dulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinanmu. Kami sudah membaca sedikit firman Tuhan, satu perikop yang pendek mengenai Zakius. Kami mau belajar Tuhan. Tolong Roh Kudus yang ada di dalam hati dan yang ada di sini, yang akan bekerja di dalam hati kami, sehingga menggedor hati kami, agar kebenaran yang sudah Engkau tanamkan di sini, sungguh-sungguh kami praktekkan, dan meresap ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahukah Anda, ketika Tuhan Yesus naik ke surga sesudah dia bangkit, dia naik ke surga, kira-kira ada 120 murid yang menyertai Yesus pada waktu itu. 120 murid dari jutaan orang Yahudi pada waktu itu.
dari entah berapa banyak orang yang sudah pernah mendengar Tuhan Yesus, hanya 120 orang yang menyertai Tuhan Yesus pada saat ia naik ke surga. Padahal Tuhan Yesus sudah mengelilingi daerah Israel sambil melakukan mujizat. Tuhan mengajar dan pengajarannya diakui oleh semua orang. Tidak ada yang pengajarannya seperti Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang pernah mengajar seperti dia. Tidak ada orang yang punya otoritas seperti Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang mengajarkan kebenaran seperti Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang melakukan apa yang diajarkan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memberi makan 5.000, 4.000, 7.000 orang dengan beberapa potong makanan. Tetapi semua yang Tuhan Yesus lakukan hanya menyisakan 120 orang ketika dia meninggalkan bumi ini, naik ke surga. Saya nggak tahu persentasenya kepada perbandingannya dengan populasi orang Yahudi pada waktu itu berapa persen. Yang jelas 120 orang itu lebih sedikit dari kita di sini, saudara. Kita di sini ada 200 lebih. Tadi saya kira-kira hitung. Berarti Tuhan Yesus itu cuma separuhnya. Berarti separuh di sini misalnya gitu ya, atau separuh di sana. Bayangkan kalau Tuhan Yesus naik ke surga cuma sekitar 120 orang. Sehingga saya jadi bertanya-tanya, waktu Tuhan Yesus lewat Yeriko, jangan-jangan cuma ada satu orang, si Zakius ini, yang bertobat. Kota Yeriko yang penuh dengan orang, yang memadati jalan, sampai Zakius nggak bisa lewat, nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Kota Yeriko yang penuh sesak dengan orang yang mau melihat Tuhan Yesus. Hanya ada satu orang yang akhirnya bertobat. Kok bisa? Kenapa? Bukankah mereka semua mau melihat Tuhan Yesus? Tapi kenapa cuma Zakius? Yang paling pendek lagi, yang paling susah, yang paling dibenci. Dia justru yang malah ketemu Tuhan Yesus, yang malah akhirnya bertobat dan diselamatkan. Kok bisa begitu? Nah, kita mau belajar. Ya. Bagaimana dengan imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, mungkin orang Saduki juga di situ. Kenapa mereka tidak diselamatkan? Kenapa si Zakius yang diselamatkan? Nah, poin pertama yang saya ingin tanyakan adalah, sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan orang? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menyelamatkan orang? Dan jawaban singkatnya adalah kebenaran. Yang dibutuhkan untuk menyelamatkan seseorang, sangat sederhana, adalah kebenaran. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kebenaran? Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, kalau kita baca Injil, ada kebenaran di dalamnya yang menyelamatkan. Tuhan Yesus lewat kota Yeriko. Ya. Tuhan Yesus sengaja melintasi kota Yeriko. Dan kalau Tuhan Yesus tidak lewat kota Yeriko, mungkin Zakius tidak akan pernah ketemu Tuhan Yesus, dan mungkin Zakius tidak akan pernah diselamatkan. Tidak akan bertobat. Ya. Tidak akan ketemu dengan pengajaran yang benar. Jadi, bagaimana dengan imam-imam Lewi, orang Farisi, ahli Taurat di sana? Apa mereka tidak punya kebenaran? Ya, memang mereka ahli Taurat. Mereka punya hukum Taurat. Mereka punya kitab para nabi. Tetapi, ternyata mereka kekurangan satu hal yang paling penting untuk menyelamatkan orang. Yaitu kebenarannya. Kok bisa? Bukankah Tuhan Yesus sendiri, bukankah Bapak Abraham, Tuhan cerita, ya, Abraham yang bilang, bahwa manusia memiliki hukum Taurat, memiliki kitab para nabi. Biarlah mereka membacanya, memperhatikannya. Kalau manusia membaca Alkitab, mereka bisa diselamatkan. Tetapi di kota Yeriko itu, seandainya Tuhan Yesus nggak pernah lewat, Zakius juga punya hukum Taurat, tetapi mungkin dia tidak akan diselamatkan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat juga punya hukum Taurat, mereka punya kitab para nabi, mereka hafal juga Mazmur pasal 23 yang tadi kita baca,
yang dihafalkan oleh anak-anak, mereka lebih hafal lagi. Tetapi kenapa mereka tidak diselamatkan? Karena mereka kekurangan satu hal itu, yaitu mereka tidak memiliki kebenaran. Yang mereka lakukan hanyalah ritual-ritual simbolik. Ritual simbolik seperti mengambil domba, kemudian menaruhnya di atas mezbah, kemudian memotongnya. Mengkurbankan binatang seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mengkurbankan binatang. Tetapi apakah mengkorbankan domba bisa menghapus dosa manusia? Nggak bisa. Mereka melakukan ritual-ritual ibadah, mereka berpuasa, mereka berdoa 3 kali sehari, mereka makan makanan yang halal, kalau ada yang haram mereka tidak mau. Mereka pilih semua makanan yang kosher, mereka punya tradisi ini, tradisi itu, mereka cuci tangan sebelum makan. Apakah itu akan membuat mereka menjadi orang yang suci? Apakah itu akan menyucikan tubuh mereka? Tidak, karena semua ritual-ritual itu sifatnya simbolistis. Sifatnya simbolik. Sama seperti bendera merah putih. Bendera merah putih adalah lambang negara kita. Tetapi apakah secari kain di atasnya merah, di bawahnya putih, itu adalah negara kita? Bukan. Itu cuma lambang saja. Demikian juga semua ibadah-ibadah yang sifatnya simbolik, itu sebenarnya hanyalah lambang saja. Domba itu melambangkan sang juru selamat. Kenapa domba melambangkan juru selamat? Karena juru selamat itu fungsinya akan menggantikan manusia mati, supaya manusia yang berdosa tidak perlu dihukum untuk dosanya sendiri, tetapi juru selamat itulah yang mati menanggung hukuman itu. Maka domba itu menggambarkannya dengan cara mati, menggantikan manusia mati. Harusnya manusia mati, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden itu, mereka harusnya mati. Tetapi Tuhan malah membunuh binatang, sehingga bukan Adam dan Hawa yang mati, tetapi binatang itu. Lalu Tuhan mengambil kulit binatang itu dan memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Itulah lambang dari Sang Juru Selamat. Jadi yang menyelamatkan bukanlah ritual simbolnya, karena simbol hanyalah simbol saja. Tidak ada domba yang saking kudusnya, kalau kita potong membuat kita jadi kudus. Tidak ada domba yang darahnya kudus, sehingga kalau dipoles di ambang pintu, rumah kita menjadi kudus. Tidak ada. Juga tidak ada minyak yang membuat kita menjadi kudus. Tidak ada roti, atau anggur, atau air baptisan yang akan membuat kita menjadi kudus. Semua itu hanyalah simbol saja. Yang menyelamatkan sebenarnya adalah hakikatnya. Kalau domba adalah simbol, hakikatnya adalah Yesus. Yang menyelamatkan adalah Yesusnya. Kalau sampai ada orang yang melakukan ibadah simbolik itu dengan berharap bahwa ibadah simbolik itu akan menyelamatkan dia, maka dia telah salah menaruh harapan. Salah menaruh harapan. Ibaratnya, kalau misalnya kita mau beli mobil, ini saya dengar-dengar katanya mobil listrik ini lagi ngetren ya, sudah bisa pre-order. Lalu kemudian kalau misalnya pre-order, dan saya juga nggak ada rencana untuk beli mobil listrik. Tetapi seandainya ada yang mau beli mobil listrik, lalu kemudian sudah dikasih brosurnya, dan mungkin Anda sudah DP dan punya kwitansinya, itu adalah apa? Bukti bahwa Anda sudah membayar. Itu adalah jaminan bahwa kamu akan mendapatnya. Itu adalah seperti mewakili bahwa mobilnya nanti akan datang ketika nanti sudah siap begitu. Tetapi kalau kamu mau jalan kemana-mana, Anda bukan mengandalkan secari kertas itu, kan? Kalau Anda mau pakai mobilnya, Anda bukan pakai kertasnya, bukan? Itu cuman brosur. Itu cuman kwitansi saja. Demikian juga sebenarnya ritual yang sifatnya simbolis. Bukan hakikat, dan tidak bisa menyelamatkan orang. Sekalipun Zakius melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dia nggak akan juga masuk ke dalam kerajaan surga. Ada satu orang muda yang pernah ngesok sama Tuhan Yesus, dia tanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga?" Saudara, tidak ada orang yang bisa berbuat baik.
sebaik-baiknya manusia berbuat tidak akan cukup untuk masuk ke surga. Karena perbuatan baik, bahkan semua yang dia perbuat yang sesuai dengan hukum Taurat itu, yang Tuhan Yesus sebut itu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, sudah dia lakukan semuanya sejak kecil. Sekalipun dia melakukan semua perintah Alkitab di hukum Taurat itu dengan sempurna, juga tidak akan menguduskan dia. Karena dosa kita tetap harus dihukum. Oleh sebab itu, mengharapkan hakikat dari domba itu, itulah yang akan menyelamatkan, yaitu Yesus. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus keliling kemana-mana, Tuhan Yesus sampai ke Yeriko. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di sana tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Dan Zakheus di situ sedang haus mencari kebenaran, dan dia mau melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu di situ ada orang yang mencari kebenaran. Dan barang siapa yang mencari kebenaran, yang mau masuk surga, yang mau diselamatkan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kebenaran itu kepada dia. Cukup orang tersebut bertobat dan menerima Yesus. Hanya itu saja. Jadi, jika seorang pengajar pada waktu itu, Imam Lewi, mereka harus mengajar. Ahli Taurat, mereka juga memiliki peran sebagai pengajar. Orang Farisi juga sebagai guru. Jikalau pengajar pada waktu itu tidak mengerti tentang kebenaran, mereka belum lahir baru. Kan tidak mengerti kebenaran, tidak mungkin lahir baru. Bagaimana mereka bisa mengajar umat mengenai kebenaran? Nikodemus saja, seorang pemimpin di antara orang Farisi. Ketika dia berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan Yesus kasih tahu tentang Roh Kudus, tentang lahir baru, dia nggak ngerti. Bagaimana Nikodemus bisa menjelaskan kepada orang Israel kalau begitu? Kalau pengajarnya saja tidak mengerti. Hari ini banyak gereja yang pengajarnya juga tidak mengerti. Pengajarnya hanya berkhotbah. Pengajarnya hanya stand up komedi dan mengundang komedian. Ada Mongol yang diundang. Ya, Mongol memang lucu. Tetapi pengajaran apa yang diajarkan lewat komedi? Saya tidak pernah membaca Tuhan Yesus bercanda. Ya, saya tidak pernah membaca Tuhan Yesus stand up komedi, mengucapkan lelucon. Bukan berarti Tuhan Yesus atau Allah tidak bisa berkelakar. Ya. Saya dapatkan dan saya pernah khotbahkan, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang humoris. Mungkin suatu saat saya akan khotbahkan lagi tentang bercandanya Tuhan. Tuhan rupanya pintar bercanda dengan manusia. Tuhan bercanda dengan iblis. Hanya saja humornya itu perlu kita temukan di dalam Alkitab. Tetapi kebenaran itu bukan disampaikan lewat humor. Kebenaran adalah kebenaran. Dan seringkali kebenaran itu menyakitkan. Tetapi pengkhotbah-pengkhotbah yang sendirinya belum mengerti tentang kebenaran, bagaimana dia mengajarkan kebenaran itu? Memang kebanyakan pengajar-pengajar, kebanyakan gereja-gereja mengajarkan pokoknya percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus maka kamu akan selamat. Percaya bahwa Yesus juru selamat maka kamu akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus cuman sesederhana itu. Ya, betul. Anak kecil pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Orang yang sudah tua sekalipun. Dengan begitu sederhananya bisa diselamatkan. Karena untuk diselamatkan tidak butuh sekolah yang dalam-dalam, tidak butuh semua hal yang rumit-rumit. Memang cukup bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang cuman itu saja. Tetapi dengan ketidaktahuan, akhirnya masuk juga pengajaran-pengajaran lain. Kamu harus rajin datang ke gereja ya. Kamu harus memelihara hidup yang kudus ya. Kamu harus dibaptis ya. Kamu harus begini ya, harus begitu ya, harus. Sehingga akhirnya iman yang begitu sederhana, begitu murni itu, akhirnya ditambahkan elemen-elemen asing ke dalamnya dan menjadi tidak murni lagi. Apa yang kita dapatkan?
Orang-orang Kristen yang bergereja selama 15, 20, 30 tahun, mereka tidak tahu bagaimana caranya orang masuk surga. Ketika ditanya, siapa di sini yang kalau mati pasti masuk surga, mereka tidak berani mengangkat tangannya. Karena memang mereka tidak memiliki kepastian itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau pengajarnya saja tidak mengerti kebenaran, bagaimana bisa mengajarkan anggota jemaatnya? Untuk menyelamatkan orang, butuh kebenaran yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi ke Yeriko. Dia lewat melintasi supaya ada orang di situ yang bisa mendengarkan kebenaran. Dan ini hal yang kedua saya mau kasih tahu, bahwa Tuhan Yesus punya misi. Ya, tadi yang pertama, untuk menyelamatkan seseorang butuh kebenaran. Nomor dua, kita baca bahwa Tuhan Yesus itu punya misi. Ya, Tuhan punya misi. Tuhan Yesus mengunjungi daerah-daerah Israel. Dari selatan sampai utara, dari timur ke barat. Tuhan Yesus mengelilingi daerah Israel dengan misi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Barang siapa yang mau bertobat, yang mau menerima Tuhan Yesus, akan diampuni dosanya. Ini misi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkhotbah, berseru, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Siapa yang mau masuk surga? Percaya kepada Tuhan Yesus. Sesederhana itu. Bagi orang Israel pada waktu itu, ya, bagi orang Israel pada waktu itu, percaya kepada Yesus, percaya bahwa kerajaan sorga sudah dekat, itu memiliki makna bahwa kerajaan Daud itu sudah hampir tiba, bahwa Mesias sudah datang. Dan dengan menunjuk kepada dirinya sendiri, percaya kepada saya, Yesus secara efektif berkata, sayalah Mesiasnya. Karena saya sudah datang, maka kerajaan sorga sudah dekat. Orang Yahudi mengerti itu waktu itu. Jadi Tuhan Yesus punya misi, dia pergi kemana-mana. Dia pergi ke Gerasa, karena Tuhan tahu di situ ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Dan dia biasa tinggal di kuburan, diikat dengan rantai pun bisa diputuskan oleh dia. Dan Tuhan Yesus sengaja datang ke Gerasa untuk menyelamatkan satu orang ini. Tuhan Yesus pergi ke Yeriko di Lukas pasal 19. Karena Tuhan Yesus tahu ada satu orang bernama Zakius yang sangat ingin melihat dia. Ada satu orang Zakius yang mencari kebenaran, yang rela sampai manjat pohon untuk mencari dia. Karena Tuhan Yesus tahu itu, maka Tuhan Yesus lewat Yeriko. Dan bahkan Tuhan mengajarkan murid-muridnya juga untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, orang yang butuh kebenaran. Tuhan suruh Filipus pergi ke Samaria, dan di situ banyak orang diselamatkan. Kemudian Tuhan suruh Filipus pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Lalu kemudian Filipus pergi ke situ dan dia bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca gulungan kitab Yesaya. Dan sambil dia membaca, dia tidak mengerti. Sekali lagi, orang bisa saja memiliki Alkitab. Dan hari ini kita punya Alkitab di handphone kita bahkan. Sayangnya banyak orang punya Alkitab tidak membaca. Tetapi membacanya pun belum tentu mengerti. Oleh sebab itu, maka Filipus naik ke kereta itu, menjelaskan tentang siapa Nabi berbicara, yaitu tentang Yesus. Lalu kemudian orang tersebut menerima dan diselamatkan. Tuhan kasih mimpi kepada Rasul Paulus. Pada waktu malam, Paulus melihat ada orang Makedonia yang memanggil-manggil. Paulus langsung berangkat ke Makedonia. Dia sampai di Filipi. Paulus tidak tahu, ada siapa di Filipi? Siapa yang panggil saya? Siapa yang Tuhan mau saya selamatkan? Paulus tidak tahu. Waktu pertama kali Paulus bertobat, juga seperti itu. Tuhan suruh satu orang namanya Ananias pergi ke Damsyik, ke jalan yang namanya jalan lurus. Di situ ada satu orang namanya Saulus. Dan dia mau bertobat. Kamu baptis dia. Waktu itu Ananias kaget juga. Saulus, Tuhan. Saulus kan nama yang sangat terkenal ya. Saulus itu adalah penganiaya jemaat. Kalau dia ketemu dengan orang Kristen, ditangkap, dimasukkan ke penjara, bahkan bisa dibunuh. Tetapi Tuhan suruh pergi. Ya.
karena dia akan jadi alatku. Ini sudah kupilih. Jadi Ananias tidak tahu dia diutus akan ketemu dengan Saulus dan lain sebagainya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang Paulus diutus ke Makedonia dan Paulus tidak tahu dia akan ketemu dengan siapa. Siapa di situ yang cinta akan kebenaran? Paulus tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Tuhan mengirim dia ke Makedonia. Tuhan yang kasih mimpi itu. Jadi dia memberitakan Injil. Dan Tuhan tuntun satu orang perempuan namanya Lydia. Lydia mendengarkan khotbah Paulus dan diselamatkan. Paulus tidak tahu sebelumnya, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang punya misi. Tuhan juga tahu bahwa di situ ada seorang yang pekerjaannya adalah kepala penjara. Tapi seandainya Paulus tidak pergi ke Filipi, seandainya Paulus tidak menginjil di pasar, seandainya Paulus tidak mengusir roh jahat dari seorang perempuan tenung, seandainya Paulus tidak dimasukkan ke penjara, seandainya Paulus dan Silas tidak bernyanyi di dalam penjara itu sambil dipasung, maka tidak akan ada juga gempa bumi yang menggoncang sendi-sendi penjara itu. Maka mungkin kepala penjara tersebut tidak akan pernah mendengar Injil dan tidak akan diselamatkan. Saudara, siapa yang tahu? Ada orang yang mencari kebenaran di suatu daerah? Tuhan yang tahu. Dan karena Tuhan punya misi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka Tuhan pergi ke situ, ke Gerasa, ke Galilea, ke Yeriko, ke Yerusalem. Tuhan pilih orang-orang. Ini, kamu ikutlah aku. Kamu ikutlah aku. Tuhan melihat dan Tuhan punya misi. Tuhan kirim jemaat GBI Agrave di Sunter ini karena Tuhan punya misi. Ada jiwa-jiwa di Sunter, di Jakarta Utara, di DKI Jakarta, di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Indonesia. Ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang perlu mendengar kebenaran. Tuhan punya misi, dan Tuhan kasih GBI Agrave suatu misi. Dan misi GBI Agrave adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang yang butuh kebenaran itu. Nah, kita akan tetap memberitakan kebenaran, supaya barang siapa yang memang mencari kebenaran itu akan menemukannya di sini. Tuhan punya misi, dan Tuhan akan memakai segala cara supaya orang yang mencari kebenaran itu akan menemukannya. Nah, tapi kembali lagi ke ceritanya si Zakeus. Kalau kita bandingkan, Tuhan punya misi. Lalu bagaimana dengan imam-imam Lewi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki? Apa misi mereka? Apa misi mereka? Apakah misi mereka mencari dan menyelamatkan yang hilang? Justru orang berdosa, mereka kucilkan. Waktu Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya si Zakeus, malah mereka bersungguh-sungguh dan bilang dia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini mesti ada sedikit background-nya. Di hukum Taurat memang diperintahkan, jangan menumpang di rumah orang yang tidak percaya, ya, yang tidak seiman, yang non-Yahudi. Waktu itu, basically orang yang tidak percaya itu non-Yahudi. Kalau orang Yahudi itu percaya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menumpang, nggak boleh menginap di suatu tempat yang bukan tempat orang Yahudi. Maksud hukum Taurat bukan seperti itu. Maksud hukum Taurat ini adalah suatu penghalang, suatu membran semi-permeable yang memisahkan antara orang umat pilihan Allah dengan yang bukan pilihan Allah, yang bukan umat. Ya. Dan ini ada membran pemisah ini yang kita sebut hari ini dengan istilah separasi. Separasi itu artinya kita tidak sama dengan orang dunia, kita tidak sama dengan orang berdosa, tetapi kita masih ada kontak dengan mereka, kita masih bisa berbicara dengan mereka, dan kita tidak mengucilkan mereka. Tetapi sama seperti suatu membran semi-permeable. Dari satu sisi, bisa nyebrang ke sisi yang lain, tetapi dari sisi sini nggak bisa nyebrang karena ada membrannya.
Ya. Nah, biasanya kalau di biologi, ini kita kenal misalnya ada proses osmosis. Kalau ada membran yang memisahkan air yang asin, air yang tawar, maka air yang tawar ini akan berpindah ke tempat yang asin ini. Nah, supaya nanti menyeimbangkan kadar keasinannya. Itu namanya membran semipermeable. Jadi yang dari satu sisi nggak bisa lewat, yang dari satu sisi bisa lewat. Itu. Jadi di dalam separasi, sebenarnya Tuhan mau seperti itu. Jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh dunia. Kita yang mempengaruhi dunia, itu benar. Kita yang menginjil kepada dunia, itu benar. Kita menyelamatkan orang berdosa, benar. Kita menjangkau orang berdosa, benar. Tapi jangan sampai kita menjadi tertarik kepada dunia ini. Jangan sampai kita yang malah menjadi duniawi. Oleh sebab itu ada separasinya itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi bukan berarti bahwa ini orang berdosa nih. Haram gitu kan. Kalau mau salaman aja, salaman itu salamannya nggak sentuhan gitu. Nggak boleh, karena kalau nyentuh itu haram katanya. Bukan seperti itu. Seolah-olah kita bersentuhan dengan orang, maka ada keharaman yang transfer. Begitu. COVID aja transfernya bukan lewat salaman, saudara. COVID itu transfernya lewat droplet air, udara. Jadi, Tuhan bukan mau mereka memisahkan diri dari dunia, dari bangsa-bangsa lain, sampai terisolasi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus justru berkomentar, ya, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang sakit yang butuh tabib, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Ya. Bukan orang yang terhilang, bukan orang yang ada di kandang, domba yang di kandang yang butuh dicari. Domba yang terhilanglah yang perlu dicari. Jadi Tuhan punya misi, dan Tuhan taruh GBI Agrave di sini dengan suatu misi juga. Mungkin ada keluarga, mungkin ada tetangga, ada teman-teman, dan mungkin kita tidak tahu siapa lagi yang mencintai kebenaran, yang sedang mencari kebenaran itu. Tetapi kita di sini diberikan misi untuk menjangkau mereka. Oleh sebab itu kita boleh menarik mereka, anggota-anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Karena kalau bukan kita, dari siapa lagi mereka akan mengenal kebenaran? Tuhan punya misi, dan GBI Agrave punya misi. Apakah kita semua terlibat di dalam misi Tuhan itu? Lalu yang ketiga, kita baca lagi di dalam Lukas pasal yang 19 ini. Ternyata orang yang mencari kebenaran itu tidak akan membiarkan dirinya dihalangi oleh apapun, apalagi oleh hal-hal yang kecil. Ya. Orang mencari kebenaran, sudah pasti ada rintangan. Tetapi kalau dia memang mencari kebenaran itu, dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan membiarkan dirinya dihalangi sampai dia mendapatkan kebenaran itu. Sakius, dia pendek, sudah pendek, tidak disukai lagi. Mungkin kita bayangkan, dia mau melihat Tuhan Yesus, dia disikut. Ya. Dia disikut, mungkin dalam hatinya dia marah juga. Tetapi dia tidak membiarkan perlakuan yang dia terima itu menghalangi dia. Dia tidak kehilangan rasa ingin tahunya. Tetapi dia malah makin ingin tahu. Dia malah semakin mau melawan itu. Oh, kamu nggak mau saya lihat Tuhan Yesus. Saya akan lebih berusaha lagi melihat Tuhan Yesus. Justru rasa ingin tahunya, rasa mencari kebenarannya itu semakin berkobar-kobar. Semakin dihalangi, semakin mencari. Karena apa yang dihalang-halangi itu biasanya bernilai. Apalagi kalau misalnya Anda dihalang-halangi oleh iblis. Iblis tidak mau Anda mendapatkan kebenaran itu. Iblis tidak mau Anda makin giat di dalam pelayanan. Iblis tidak mau iman Anda bertumbuh. Oleh sebab itu iblis akan menaruh
rintangan demi rintangan di hadapan Anda. Tetapi bagi orang yang mencintai kebenaran, itu tidak akan menghalangi. Sakeus dia lari duluan ke depan. Dia cari tempat yang strategis. Dan dia lihat ada pohon ara. Saudara, dia memanjat pohon itu bukan tanpa resiko ya. Orang yang kakinya panjang saja bisa jatuh dari pohon. Apalagi orang yang kakinya pendek. Lebih berbahaya lagi. Tetapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dan dia manjat pohon. Dan mungkin manjat pohonnya itu mungkin agak sedikit, pokoknya dia mau melihat Tuhan Yesus. Cukup berbahaya. Tetapi saya yakin ketika si Sakeus mengkilas balik ke belakang, dia kilas balik ke belakang, dan dia akan tersenyum, dan dia pasti akan menilai bahwa semua rintangan yang dia hadapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebenaran yang dia temukan. Dia dicaci maki, dia diusir, dia ditendang, disuruh menjauh, nggak usah ketemu Tuhan Yesus. Ya, ngapain kamu ketemu Tuhan Yesus? Jangan-jangan kamu mau narik pajak dari Tuhan Yesus. Jangan ketemu Tuhan Yesus. Dia dihalang-halangi. Mungkin di situ ada anak-anak yang mengolok-olok dia. Mungkin keluarganya sendiri bilang, ngapain kamu cari Tuhan Yesus? Kamu tahu ada kerumunan orang di luar sana dan mereka tidak suka sama kamu. Mungkin ada banyak rintangan dan mungkin dia punya banyak alasan untuk tidak mencari Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia kilas balik ke belakang dan dia menilai semuanya itu, dia akan berpikir, untung saya tidak membiarkan satupun rintangan itu menghalangi saya. Karena akhirnya kebenaran yang saya temukan jauh lebih bernilai daripada semua itu. Maka semua pengorbanan, semua usaha saya itu sia-sia. Tidak sia-sia. Terbayarkan. Jadi, kalau orang menemukan suatu harta yang terpendam di ladang, menurut Tuhan Yesus, kita baca di dalam Matius pasal 13, dia akan segera tutup kembali itu lubang, lalu kemudian dia pergi beli ladangnya. Kenapa dia tutup lagi? Kenapa dia tutup lagi? Karena kalau lubangnya itu dibiarkan terbuka, dan ada harta terpendam yang kelihatan di dalamnya, siapa saja yang lewat di situ, itu bisa mencurinya. Tetapi bagi dia, ini terlalu berharga. Saya tidak mau membiarkan orang lain mengambilnya dari saya. Saya harus menjadikan harta ini milik saya. Jadi dia membeli ladang itu dengan beserta harta terpendam di dalamnya. Dan itu worth it. Dia ketemu dengan mutiara yang sangat berharga, yang mahal harganya, yang indah. Dan dia tukarkan dengan segala yang dia punya. Dan orang mungkin bertanya-tanya, kalau gitu dia makan apa dong? Kalau gitu dia tinggal di mana? Dia pakai apa? Bagaimana dengan kehidupan dia? Kalau semuanya yang dia miliki sudah dia tukarkan dengan satu permata itu, satu mutiara itu. Memangnya dia mau makan mutiaranya? Saudara, rupanya walaupun maksud Tuhan Yesus bukan untuk melanjutkan perumpamaannya, sesudah dia dapat mutiara itu, nanti mutiaranya itu dibuat dibuat case plastik akrilik gitu, nanti semua orang tonton, kemudian bayar uang, lalu dia dapat uang. Maksud Tuhan Yesus bukan melanjutkan perumpamaannya sampai sejauh itu. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah mutiara ini lebih berharga daripada nyawa dia sekalipun. Sekalipun dia tidak punya makanan lagi, sekalipun dia harus mati kelaparan, sekalipun dia tidak punya apapun yang lain, tetapi kalau dia punya mutiara ini, tetap worth it. Itulah nilainya. Itulah seberapa berharganya mutiara itu. Dan Tuhan Yesus bukan lagi berbicara seberapa bermanfaatnya harta terpendam tersebut. Berapa manfaat dari mutiara itu yang bisa menyelamatkan jiwa. Bukan menyelamatkan tubuh jasmani, tetapi menyelamatkan jiwanya. Itu adalah harga, itu adalah nilai dari kebenaran. Secara historis, orang-orang sudah mengorbankan segala-galanya. Demi apa? Demi kebenaran. Biasanya di blog kelas kita putarkan satu film. Judulnya
As with Roses. Ini cerita tentang seorang pengkhotbah, namanya Obadiah Holmes. Dan waktu itu di koloni Amerika, itu kan adalah koloni Inggris. Di Inggris itu ada peraturan bahwa gereja itu harus membaptis percik, membaptis bayi. Ini mengikuti gereja Anglikan yang disupport oleh kerajaan Inggris. Di Amerika mereka tidak mau. Koloninya mau bebas. Mereka tidak mau diatur oleh kerajaan Inggris. Apa yang mereka percaya, jangan diatur-atur oleh pemerintah kolonial. Jadi si Obadiah Holmes ini menolak untuk membaptis percik. Waktu itu dia diancam, kamu jangan menyebarkan ajaran ini, dan anak kamu sendiri juga harus dibaptis secara percik. Obadiah Holmes menolak, dan karena itu maka dia harus dihukum. Dia dicambuk 40 kali sampai punggungnya itu hancur babak belur dan hampir mati. Hampir mati. Dia tidak bisa duduk, tidak bisa baring, tidak bisa berdiri karena otot punggungnya itu robek semua. Dan kita tahu bahwa untuk berdiri, untuk duduk segala macam, otot punggung itu adalah otot yang menopang badan kita. Tanpa otot punggung kita tidak bisa berdiri dengan baik. Bayangkan Tuhan Yesus. Lebih parah lagi. Tetapi kenapa hanya untuk hal yang sangat sederhana ini? Hanya mengenai baptisan saja. Hanya mengenai percik atau selam. Kenapa si Obadiah Holmes ini harus mempertaruhkan nyawanya? Kenapa? Rupanya karena ini adalah masalah prinsip, yaitu tentang kebenaran. Plus, dia tahu bahwa kalau dia berkompromi mengenai ini, nanti anaknya mungkin tidak diselamatkan. Nanti cucunya mungkin juga dibaptis sejak mereka bayi. Nanti mungkin keturunannya akan tumbuh dewasa di gereja yang mengajarkan tentang baptisan bayi. Dan dia tidak mau itu. Sehingga dia lebih rela, biar saya dicambuk. Dan sesudah dicambuk itu, teman-temannya sangat prihatin dan berusaha merawat dia. Mereka bertanya bagaimana keadaannya. Dia dengan enteng menjawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dicambuk, tetapi seperti pakai mawar. Makanya judul filmnya As with Roses. Saya dicambuk, tetapi seolah-olah dicambuk hanya dengan memakai bunga mawar. Demikianlah imannya membuat dia memegang kebenaran itu lebih erat daripada nyawanya sendiri. Maka tidak heran bahwa si Zakheus ini dia mau mencari kebenaran. Nah, orang yang mencari kebenaran ketika kebenaran itu sudah dekat, sudah di depan mata, tidak akan membiarkan kebenaran itu berlalu begitu saja. Sekalipun ada rintangan. Dan hari ini bisa saja ada keluarga, bisa saja pasangan merintangi. Tetapi apakah orang yang benar-benar mau mencari kebenaran akan dihalangi oleh keluarganya? Kalau dia dihalangi oleh keluarganya, apakah keluarganya itu bisa menyelamatkan dia? Apakah keluarganya bisa membela dia di pengadilan di hadapan tahta Allah nanti? Apakah pasangannya bisa membawa dia ke surga? Tidak bisa. Kebenaran itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Atau mungkin hari ini ada juga yang namanya posisi atau jabatan. Ini juga sangat besar rintangannya. Demi posisi, demi mempertahankan jabatan, demi gaya hidup, demi kenyamanan, orang rela untuk mengorbankan kebenaran. Pertanyaannya, seberapa murahkah kebenaran itu? Seberapa tak bernilaikah itu di matamu? Sehingga engkau tidak rela untuk membayar harganya. Memang, rintangan yang banyak akan membuat harga kebenaran itu semakin mahal. Tetapi semakin besar harga yang kita bayar untuk kebenaran itu, maka semakin besar pula manfaat yang kita terima. Jadi, Zakheus di sini sudah memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa orang yang mencintai kebenaran, dia tidak akan membiarkan dirinya dihalangi. Dan bahkan sesudah diselamatkan pun, jangan ada rintangan apapun,
yang akan menghalangi kita dari berjemaat, dari kebenaran. It's not worth it. Dan yang keempat, yang terakhir, kita temukan di dalam cerita tentang Zakius ini, bahwa orang yang bertobat, itu akan menjadi berkat bagi sesamanya. Sesudah bertobat, dia akan menjadi berkat bagi sesamanya. Zakius, dia sungguh-sungguh tobat. Kita baca Tuhan Yesus sendiri yang mengkonfirmasinya. Tuhan Yesus sendiri bilang, ya, keselamatan, dia sudah diselamatkan. Perbuatan Zakius sendiri mengkonfirmasinya. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang bicara, bukan hanya mulutnya yang mengatakan, tetapi perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia sudah bertobat. Karena ada perubahan yang nyata. Ada perubahan. Oh benar, saudara. Jadi dia langsung bilang bahwa separuh hartaku. Dia bilang dulu bahwa orang yang pernah saya peras, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Yang pernah saya peras. Nah ini, kita perlu mengerti bahwa zaman dulu, sistem memungut cukai itu seperti apa. Jadi zaman sekarang itu ada gampang komputerisasi dan lain sebagainya. Oh kamu dapat gaji berapa dari perusahaan, ada slip gajinya, bisa dipajak. Tetapi zaman dulu tidak seperti itu. Zaman dulu raja akan membagi wilayah-wilayah, lalu kemudian memberikan target kepada wilayah tersebut. Kamu harus menyetor pajak sekian banyak. Misalnya daerah Galilea, pajaknya sekian talenta emas. Daerah Yudea seberapa. Jadi masing-masing daerah, masing-masing kota, itu ada orang-orang yang memungut pajak. Dan mereka harus mencapai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah di atas mereka. Nah, fungsi dari si Zakius ini, dia kepala pemungut cukai. Dialah yang mengatur para pemungut cukai untuk menarik tarif, untuk menarik cukai dari penduduk-penduduk di situ. Dan karena dia yang tahu levelnya, dan dia juga yang tahu seberapa banyak penduduk dan lain sebagainya, sebenarnya dia bisa menghitung berapa banyak yang harus dia tarik untuk mencapai targetnya. Tentu, kalau dia bermain nakal, dia bisa menarik lebih. Sehingga kelebihan dari targetnya itu akan menjadi milik dia. Makanya dia seorang yang kaya. Tetapi dia bilang, siapa yang dulu pernah saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa sekali. Orang yang sudah bertobat, dia tahu dia salah, dan dia berusaha memperbaikinya. Dia pernah merugikan orang. Pernah merugikan orang. Kalau gitu saya mau memperbaikinya. Dia mau minta maaf. Sekarang dia tidak akan merugikan lagi, justru dia sekarang memperbaikinya. Dia kembalikan 4 kali lipat. Ini sebenarnya sama dengan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, ada peraturan kalau orang dia mencuri domba tetangganya, lalu kemudian tertangkap, dia harus kembalikan 5 kali lipat. Ya. Kalau masih hidup dan lain sebagainya, kalau sudah mati ada peraturannya. Jadi sesuai dengan hukum Taurat, kalau kamu mencuri dan kemudian kamu ketangkap dan mau mengembalikan, ada penaltinya sekian kali lipat. Dan dia mengikuti apa yang dituliskan oleh hukum Taurat. Plus setengah dari hartanya yang lain, yang masih sisa, akan dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Luar biasa sekali. Ini adalah bukti pertobatan yang nyata. Mungkin dia merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Seandainya dia masih tetap menjadi kepala pemungut cukai, saya yakin dia tidak akan memeras orang lagi. Coba bayangkan, ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa. Semua pemungut cukai di bawah dia pasti bertanya-tanya, Bapak kenapa? Apa yang terjadi dengan Bapak Zakius? Tadinya dia adalah pemungut cukai yang mengkasih kita target segini. Kalau misalnya ada orang yang nggak mau bayar, udah ini kamu tarik aja pakai tukang pukul dan lain sebagainya. Kenapa tiba-tiba Bapak Zakius menjadi orang yang baik? Kenapa dia sekarang memungut cukai sesuai dengan level standar yang sebenarnya? Kenapa dia tidak mengambil untung lagi? Mungkin mereka akan bertanya-tanya, apa yang telah mengubah dia? Yang telah mengubah Zakius adalah kebenaran itu. Saudara, yang mengubah orang bukanlah nasihat-nasihat.
Yang mengubah orang, bahkan bukan hukuman. Yang mengubah orang adalah kebenaran yang akan mengubah pikirannya dan mengubah hidupnya. Tanpa adanya kebenaran, maka tidak akan ada perbuatan yang benar. Oleh sebab itu, yang paling penting sekali adalah bahwa orang tersebut memiliki kebenaran. Dan saya banyak berbicara tentang kebenaran. Di mimbar ini banyak dikhotbahkan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu mulai dari kebenaran yang menyelamatkan kita, tentang Yesus Kristus, tentang pertobatan, tentang iman. Sehingga dari situ sudah langsung ada perubahan. Bagaimana? Dulu saya, waktu kecil, saya tidak suka datang kebaktian. Saya tidak suka mendengarkan khotbah. Kalau saya mendengarkan khotbah, karena saya berdiri, karena saya duduk di situ, saya akan duduk saja, tetapi saya tidak mendengarkan. Saya tidak memperhatikan. Karena saya belum berubah. Tapi sesudah saya diselamatkan, maka ada perubahan itu. Maka saya fokus, saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya bisa menarik manfaatnya. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan, apakah kita sudah berubah? Apakah kebenaran itu sudah mengubah kita? Apakah kita sudah berbeda dari dunia ini? Atau masih sama? Apakah kita sudah menjadi manusia yang rohani? Atau masih manusia yang duniawi? Bagaimana dibandingkan dengan teman-teman kita? Kita semua di sini, kalau selesai kebaktian kita akan kembali ke daerah kita masing-masing. Hari Senin kita akan kerja lagi, ketemu dengan orang-orang di tempat kita masing-masing. Apakah kita berbeda dibandingkan mereka? Kalau kita sama, saudara, itulah yang terjadi dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam Lewi. Walaupun mereka imam Lewi pakai baju efod, mereka yang melakukan ibadah simbolik itu, tetapi mereka karena tidak berubah, maka mereka tidak bisa menyelamatkan orang lain. Makanya Tuhan Yesus sampai bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sekali-kali kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah berubah? Sakeus, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ketemu dengan kebenaran, dan kebenaran itu mengubah dia. Saudara, kebiasaan-kebiasaan lama kita, hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita kecanduan, itu bisa dilepaskan jikalau kita menerima kebenaran itu dan membiarkan kebenaran itu mengubah kita seperti dia mengubah Sakeus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, misi Tuhan Yesus telah ditanggungkan kepada kami. Kami, jemaat GBI Agrave, adalah tubuh Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Injil. Kami ingin juga memberitakan Injil itu, supaya orang lain yang belum mendengarnya, mereka bisa dengar. Dan seandainya ada orang yang mencari kebenaran, biarlah mereka juga diselamatkan sama seperti kami. Kami mengucap syukur bahwa ada jemaat di sini yang senantiasa setia memegang kebenaran, sehingga generasi selanjutnya tidak akan kehilangan kebenaran itu. Tuhan, biarlah kebenaran yang kami miliki ini senantiasa kami pegang erat, dan sekalipun ada harga yang harus kami bayar, Tuhan berikanlah kami kekuatan supaya kami bisa bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman di sini yang mungkin belum menerima Engkau sebagai juru selamat. Biar Engkau yang menggedor hatinya, dan kebenaran yang sudah diberitakan di mimbar ini, minggu lalu, dan minggu-minggu yang akan datang, itulah yang akan menyelamatkan dia. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.